Namanya Wira. Ia seorang pekerja proyek biasa, bukan mandor, bukan pula orang penting. Hanya lelaki sederhana yang datang dari kampung untuk mencari nafkah. Hari-harinya dihabiskan dengan mencampur semen, mengangkat besi, dan sesekali bercanda dengan teman-temannya. Namun, sejak minggu ketiga bekerja, suasana berubah. Suatu malam, saat lembur karena target proyek dikejar, Wira melihat sesuatu yang aneh. Di ujung fondasi yang belum selesai, berdiri seorang perempuan berbaju putih. Rambutnya panjang, menutupi wajahnya. Ia diam, tak bergerak. Kamu lihat itu enggak? Bisik Wira pada temannya, Joko. Joko menoleh. Lihat apa? Di sana, cewek. Joko menggeleng. Nggak ada siapa-siapa, Wir. Kamu kecapean. Wira mencoba menepis perasaan aneh itu. Tapi saat ia menoleh lagi, perempuan itu sudah tidak ada. Malam berikutnya, kejadian makin aneh. Suara palu yang dipukul sendiri tanpa ada orang. Ember yang jatuh padahal tak tersentuh. Bahkan beberapa pekerja mulai mengaku mimpi buruk yang sama. Tentang seseorang yang meminta gantian. Ini proyek besar, Wir, kata Pak Darmo, pekerja senior. Biasanya ada syaratnya. Wira mengernyit. Syarat apa? Pak Darmo menatap kosong ke arah laut. Tumbal. Wira tertawa kecil, mencoba menertawakan ketakutannya sendiri. Ah, itu cuma cerita orang tua. Pak Darmo tidak ikut tertawa. Beberapa hari kemudian, seorang pekerja bernama Randy jatuh dari ketinggian. Anehnya, tidak ada yang melihat bagaimana ia bisa jatuh. Ia hanya ditemukan tergeletak, tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu sebelum mati. Sejak itu, suasana proyek berubah drastis. Orang-orang mulai bekerja dengan rasa takut. Beberapa memilih berhenti. Tapi bagi yang tetap bertahan, ada bisikan yang mulai terdengar di malam hari. Masih kurang. Belum cukup. Suara itu lirih, seperti datang dari bawah laut. Suatu malam, Wira tak bisa tidur. Ia keluar dari baraknya dan berjalan menuju area fondasi. Entah kenapa, kakinya seperti ditarik ke sana. Dan di sanalah ia melihatnya lagi. Perempuan berbaju putih itu. Kini lebih dekat. Wira bisa melihat wajahnya. Pucat, mata cekung, dan bibirnya seperti menjahit senyum yang tak wajar. Kenapa kamu di sini? Tanya Wira dengan suara gemetar. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya, menunjuk ke bawah, ke arah laut gelap di bawah struktur jembatan. Tiba-tiba, suara bergema di kepala Wira. Kami belum cukup. Kami butuh satu lagi. Wira mundur, panik. Tapi tubuhnya terasa berat. Nafasnya sesak, seolah ada yang menekan dadanya. Bukan aku, bisiknya. Namun suara itu makin keras. Semua yang datang akan jadi bagian. Tiba-tiba, Wira merasakan dorongan kuat dari belakang. Ia jatuh. Gelap. Dingin. Air laut menelan tubuhnya. Keesokan harinya, para pekerja geger. Wira hilang. Tak ada saksi. Tak ada tanda-tanda. Hanya helmnya yang ditemukan di pinggir struktur. Proyek tetap berjalan. Seolah tak terjadi apa-apa. Namun sejak saat itu, beberapa pekerja mengaku melihat sosok tambahan di malam hari. Bukan satu, tapi dua. Seorang perempuan berbaju putih dan seorang pria dengan helm proyek. Mereka berdiri di ujung jembatan, menatap laut, menunggu. Dan jika malam terlalu sunyi, kadang terdengar suara lirih terbawa angin.
masih kurang. Cerita ini hanya beredar dari mulut ke mulut, tidak pernah tercatat resmi. Tapi bagi mereka yang pernah bekerja di sana, sebagian memilih diam. Karena mereka tahu, tidak semua fondasi dibangun dengan beton dan besi. Beberapa dibangun dengan nyawa.